Pejamkan mata dan bayangkan ini. Kamu sedang berendam di pemandian air panas alami. Uap hangat berputar di sekelilingmu. Sementara warga setempat bersantai. Sebagian memakai pakaian renang, sebagian lagi tidak. Selamat datang di Islandia. Tempat membuka pakaian di ruang umum bukan sekadar diterima, tetapi hampir menjadi bagian biasa dari kehidupan sehari-hari. Dan lebih menarik lagi, perempuan di sini bukan hanya memikat secara penampilan, tetapi juga berada di jajaran teratas dalam hal kemandirian dan kesetaraan, serta terbuka untuk berkenalan dengan orang asing. Penasaran? Tetap bersama kami untuk menemukan pemandian air panas yang penuh pesona, aturan kencan yang tidak biasa, dan perempuan Islandia yang berani, yang akan membuatmu terdiam. Terletak di perairan dingin Samudra Atlantik Utara, Islandia berdiri sebagai permata yang bercahaya, berbatasan dengan bentangan luas Greenland di sebelah barat dan garis pantai Norwegia yang jauh di sebelah timur, dikenal sebagai negeri api dan es. Bentang alam Islandia merupakan perpaduan dramatis antara aktivitas vulkanik dan keindahan gletser, dengan luas sedikit lebih dari 103.000 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 377.000 jiwa pada tahun 2024. Negara ini memberi kesan alam yang masih murni sekaligus masyarakat yang hangat dan maju. Tetapi Islandia bukan hanya tentang pemandangan yang memukau. Ini adalah masyarakat yang memberi makna baru pada keintiman dan cara mengekspresikan diri, menantang kebiasaan lama dan menjalani gaya hidup yang menempatkan kebebasan serta keaslian sebagai hal utama, dari cara pandangnya yang terbuka terhadap hubungan dan kedekatan pribadi, hingga penekanannya yang luar biasa pada kesetaraan gender. Islandia terus memikat para pelancong yang mencari sesuatu yang melampaui hal biasa. Bagian mana dari Islandia yang paling membuatmu tertarik? Lanskapnya yang menakjubkan atau keterbukaan budayanya? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Lalu apa yang membuat Islandia begitu memikat? Dimulai dari sikap budayanya yang berani terhadap tubuh tanpa busana dan hubungan romantis. Tetap ikuti sampai akhir. Bayangkan kamu berdiri di pemandian air panas geotermal. Uap naik ke udara Islandia yang segar dan dingin. Dikelilingi pegunungan kasar dan langit terbuka. Orang-orang di sekitarmu terlihat santai. Sebagian mengenakan pakaian renang, sebagian lagi tidak. Di Islandia, ini adalah pemandangan yang biasa. Membuka pakaian bukan hal yang tabu, melainkan bagian alami dan praktis dari budaya mereka. Berasal dari hubungan yang kuat dengan alam. Masyarakat Islandia memandang tubuh manusia dengan hormat, bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan atau dinilai berlebihan. Kolam umum, mata air panas, dan spa adalah ruang bersama tempat lebih dari 85% penduduk berkumpul secara rutin, sambil menjalani kebiasaan budaya ini dengan nyaman. Keterbukaan ini tidak berhenti pada tubuh saja, tetapi juga masuk ke dalam percakapan tentang hubungan dan kehidupan seksual, topik yang mungkin dibicarakan dengan suara pelan di tempat lain. Di sini bisa dibahas dengan tenang saat minum kopi atau makan malam keluarga. Keterus-terangan inilah yang membuat Islandia berbeda. Yang benar-benar membedakan Islandia adalah semangat keasliannya. Orang Islandia menghargai keselarasan dengan alam dan menerima sisi kemanusiaan apa adanya, termasuk segala kekurangannya. Tubuh tidak diukur lewat tuntutan sosial, tetapi dipandang sebagai wadah kehidupan yang pantas dihormati dan diterima. Di Islandia, membuka pakaian dan keintiman mencerminkan kebebasan, penerimaan diri, dan pola pikir bersama yang menantang banyak larangan lama. Tahukah kamu bahwa mandi tanpa busana di Islandia bukan hanya untuk bersantai, tetapi juga dianggap sebagai kegiatan yang bernilai spiritual? Mandi tanpa busana di sini bukan hanya soal relaksasi, tetapi juga sebuah praktik yang terasa spiritual. Melepaskan pakaian memiliki makna simbolis, sebagai cara untuk terhubung dengan alam dan menerima kesederhanaan. Warga setempat melihatnya sebagai pengalaman yang menenangkan saat seseorang melepaskan tekanan sosial dan membaur dengan dunia alami. Blue Lagoon, kolam geotermal paling terkenal di Islandia, menarik pengunjung dari berbagai penjuru dunia dengan air biru susu yang mencolok dan dikelilingi hamparan lava yang kasar. Tempat ini menjadi ruang damai yang sangat khas. Namun lokasi yang lebih tersembunyi seperti Landmannalaugar, yang berada jauh di dataran tinggi, menawarkan pengalaman yang lebih akrab bagi mereka yang mencari ketenangan. Kolam-kolam ini bukan hanya tempat beristirahat. Menurut Kementerian Kesehatan Islandia pada tahun 2024, air yang kaya mineral di sana membantu kesehatan kulit dan kesejahteraan mental, dan ikut mendukung posisi Islandia sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Kolam umum mengharuskan setiap orang mandi tanpa busana sebelum masuk, sebuah kebiasaan yang berakar pada kebersihan dan rasa hormat kepada sesama. Ini adalah bagian dari cara pandang yang lebih luas yang melihat tubuh sebagai sesuatu yang wajar, bukan memalukan. Sikap ini diajarkan sejak kecil, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri dan penerimaan.
Daya tariknya tidak berhenti pada penampilan luar. Tahukah kamu bahwa perempuan di sini dikenal sangat cantik dan juga memimpin dunia dalam kesetaraan gender? Sebelum kami membahas alasannya, Kalau kamu ingin membantu saluran ini, luangkan 5 detik untuk menekan lonceng notifikasi dan berlangganan. Itu sangat membantu perkembangan saluran ini. Dan kalau kamu melakukannya, aku akan berusaha sebaik mungkin membuat tayangan ini semakin bagus untukmu. Saat kamu menjelajahi mata air panas geotermal dan pemandangan Islandia yang luar biasa, mungkin ada hal lain yang juga langsung menarik perhatianmu, yaitu para perempuannya. perempuan Islandia dikagumi di seluruh dunia karena kecantikan mereka yang menonjol Kecerdasan, dan kemandiriannya dengan ciri wajah yang terang sikap yang percaya diri, dan pesona yang alami. mereka memancarkan perpaduan antara kelembutan dan kekuatan. Namun daya tarik mereka jauh melampaui penampilan. Perempuan Islandia tumbuh kuat dalam nilai budaya yang menjunjung kesetaraan, Pendidikan, dan kemampuan berdiri sendiri, sehingga mereka bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga pemimpin dan pembaru. Selama lebih dari 1 dekade, Islandia memimpin dunia dalam kesetaraan gender, dengan skor yang hampir sempurna, yaitu 89 dari 100 pada Indeks Kesenjangan Gender Global tahun 2024. Ini bukan sekadar angka, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, Perempuan di sini tidak hanya didorong untuk menempuh pendidikan tinggi, tetapi juga unggul di dalamnya. lebih dari 50% lulusan universitas di Islandia adalah perempuan. Jauh melampaui rata-rata global. Perempuan memegang hampir setengah kursi parlemen dan memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan negara. Islandia juga mencatat sejarah ketika memilih Vigdis Finnbogadottir sebagai presiden perempuan pertama di dunia yang dipilih secara demokratis pada tahun 1980. Sebuah tonggak penting yang menginspirasi banyak generasi perempuan di seluruh dunia. Budaya kepemimpinan perempuan ini juga terlihat di dunia usaha, Perempuan memimpin sepertiga perusahaan di Islandia. menunjukkan kemampuan mereka untuk berkembang kuat di sektor publik maupun swasta. Banyak perempuan Islandia juga terbuka terhadap gagasan menikah dengan orang asing. Salah satu alasannya adalah bahasa Inggris dipakai secara luas, dan sebagian besar warga Islandia mampu menggunakannya dengan lancar. Hal apa yang paling menonjol menurutmu tentang perempuan Islandia? Apakah kamu sedang mencari pasangan sejati di sana? Beritahu kami di kolom komentar. Bagaimana jika kejujuran dalam hubungan bukan hanya dianjurkan, tetapi memang diharapkan sejak awal? Di Islandia, Seperti itulah cara cinta dijalani. Prinsip utama yang dijunjung di sini adalah keterbukaan, di mana menyampaikan dengan jujur apa yang dicari dari seseorang dianggap bukan hanya hal yang baik, tetapi juga cara yang efektif untuk menilai kecocokan sejak awal. Sisi lain dari budaya kencan di Islandia adalah kecepatannya. Seringkali tidak ada kebutuhan untuk melewati 3 atau 4 kali kencan sebelum mulai memikirkan kemungkinan menjadi intim dengan orang yang disukai. Keterbukaan ini tidak hanya berlaku pada hubungan fisik, tetapi juga tentang membangun ikatan yang tulus tanpa penundaan atau kerumitan yang tidak perlu. Ada satu kebiasaan khas Islandia yang memberi warna tersendiri pada dunia kencan mereka, yaitu pemeriksaan kecocokan genetik. Dengan jumlah penduduk yang hanya sedikit di atas 377.000 orang, masyarakat Islandia menggunakan alat seperti aplikasi Islandingabok untuk memastikan bahwa mereka tidak memiliki hubungan keluarga yang terlalu dekat dengan calon pasangan. Aplikasi ini membandingkan pohon keluarga untuk mengurangi risiko genetik bagi anak di masa depan, meskipun dinamika hubungan di Islandia mencerminkan budaya yang jujur dan praktis. Keindahan alam negara ini juga punya peran yang sama besarnya dalam membentuk masyarakat dan cara hidup mereka. Apakah kamu ingin tahu tentang pemandangan indah Islandia? Tetap bersama kami. Islandia jauh lebih dari sekadar sikap progresifnya terhadap kehidupan cinta. Ini adalah tempat di mana keagungan alam memukau siapapun yang datang. Dengan pemandangan seperti mimpi yang membentang dari ladang lava hingga gletser raksasa, serta kuda liar dan kawanan domba yang bergerak bebas. Pemandangan Islandia benar-benar terasa seperti adegan film. dari cahaya utara yang menari di langit malam sampai keindahan pantai pasir hitam seperti Reynisefjara. Setiap sudut pulau ini menghadirkan suasana yang berbeda, Gletser seperti Vatnajökull yang terbesar di Eropa. berdiri kontras dengan ladang geotermal yang beruap. Sementara gunung berapi aktif seperti Hekla dan Fagradalsfjall mengingatkan para pengunjung pada kekuatan bumi yang belum jinak. Indeks Alam Global tahun 2024 menempatkan Islandia di antara 5 negara teratas dalam pelestarian alam, menegaskan betapa murni keindahannya. Banyak pengunjung terkesan oleh kerasnya lingkungan alam di sana. Seperti kata seorang pelancong dari Kanada, rasanya seperti melangkah ke dunia lain. Kemanapun mata memandang, Alam terasa hidup, bergerak,
dan menakjubkan. Orang Islandia memiliki penghargaan yang sangat dalam terhadap alam di sekitar mereka, menjadikan tanah kelahiran mereka sebagai surga nyata di bumi. Di antara tempat paling terkenal di Islandia adalah Skogafoss. Air terjun yang terasa seperti diambil dari kisah dongeng, airnya jatuh deras dari ketinggian hampir 200 kaki, menciptakan kabut yang menangkap cahaya matahari dan membentuk pelangi yang terang. Menurut legenda, Para pemukim Viking pertama menyembunyikan harta di balik tirainya, sebuah kisah yang menambah nuansa misteri pada keindahannya. tempat lain yang wajib dikunjungi termasuk Laguna Gletser Jökulsárlón. Tempat bongkahan es mengapung tenang di atas air gletser, dan Taman Nasional Thingvellir, situs warisan dunia UNESCO yang penting secara geologi maupun sejarah. Bukan hanya memiliki keindahan alam yang luar biasa, Islandia pada masa Viking juga memberi perempuan tingkat kebebasan yang cukup besar. Mereka memiliki hak untuk bercerai, memiliki harta, dan mengambil keputusan tentang masa depan pernikahan mereka. penekanan awal pada kemandirian dan kesetaraan perempuan ini telah membentuk semangat masyarakat Islandia selama berabad-abad. Bahkan dalam kisah saga mereka, perempuan Islandia digambarkan sebagai sosok yang kuat dan berpengaruh. Cerita tentang perempuan legendaris seperti Gudrun Osfifrsdottir yang mampu menghadapi hubungan yang rumit dan memegang kekuatan besar masih terus menginspirasi masyarakat Islandia hingga sekarang. Meskipun akar Viking di Islandia membangun dasar bagi kemandirian dan ketangguhan, sejarah mereka juga tidak lepas dari masa sulit. Pada tahun 1783, letusan gunung berapi Laki menyebabkan kelaparan besar dan menjadi salah satu bab paling berat dalam sejarah Islandia. Selama berada di bawah kekuasaan Denmark, Islandia menghadapi tantangan ekonomi dan budaya. Namun pengalaman itu justru memperkuat tekad bangsa ini untuk menjaga jati dirinya. Ketika Islandia meraih kemerdekaan pada tahun 1944, Negara ini telah menjadi lambang ketahanan dan persatuan di mata dunia. keterbukaan yang terlihat dalam hubungan modern di Islandia bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Melainkan kelanjutan dari tradisi Viking. Pada masa Viking, kecocokan dalam kehidupan cinta dianggap penting, dan perempuan sering menilai calon pasangan sebelum menikah untuk memastikan adanya keharmonisan. Hari ini, norma hubungan di Islandia masih mencerminkan nilai-nilai sejarah itu. Fokus pada rasa hormat, timbal balik, dan kejujuran telah berkembang menjadi budaya di mana kedua pihak dipandang setara, dan keterbukaan menjadi hal yang utama. Ketangguhan sejarah Islandia tidak hanya tampak dalam kemerdekaan dan hubungan mereka. Tetapi juga terlihat dalam struktur keluarga. Pada bagian berikutnya, Kita akan melihat bagaimana orang Islandia mendefinisikan ulang dinamika keluarga dengan sikap yang terbuka dan lentur. Tetap ikuti. Ketangguhan dan keterbukaan Islandia tidak hanya membentuk sejarahnya, tetapi juga sangat memengaruhi bentuk keluarganya. di sini, keluarga hadir dalam banyak bentuk seperti bentang alamnya. Dan model keluarga inti tradisional bukan satu-satunya aturan yang dianggap wajar. Bahkan, 70% anak-anak di Islandia tumbuh dalam keluarga orang tua, tunggal atau keluarga campuran. hal yang paling menonjol adalah cara masyarakat menerima bentuk keluarga yang beragam ini tanpa menghakimi bagi orang Islandia. Keluarga tidak ditentukan oleh bentuknya, tetapi oleh kuatnya ikatan di dalamnya. Bahkan setelah berpisah, Banyak pasangan di Islandia tetap menjaga hubungan yang baik dan sering menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. tidak jarang mantan pasangan yang bercerai masih makan bersama atau menghadiri acara keluarga berdampingan, sehingga suasana kebersamaan dan kerjasama tetap terjaga. Norma budaya ini mencerminkan keyakinan orang Islandia untuk menyelesaikan konflik dengan pengertian, bukan permusuhan. Seorang warga setempat bernama Einar berkata, "Orang tua saya berpisah saat saya masih kecil, tetapi kami tetap merayakan ulang tahun dan hari libur bersama sebagai keluarga. Itu mengajarkan saya pentingnya rasa hormat dan komunikasi." Bagaimana pendapatmu tentang cara Islandia memandang kehidupan keluarga? Apakah keluasan mereka dan fokus pada keharmonisan terasa dekat dengan pandanganmu? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Kami ingin sekali mendengarnya. Nilai kesetaraan dan rasa hormat timbal balik di Islandia tidak berhenti pada hubungan keluarga. Lalu apa yang mendorong perempuan Islandia berada di garis depan kepemimpinan dan pemberdayaan? Dari dinamika keluarga yang beragam hingga kepemimpinan dalam masyarakat, Perempuan Islandia menunjukkan pemberdayaan di setiap tingkat. dengan 89% perempuan ikut serta dalam dunia kerja dan memegang peran penting di bidang politik, Islandia menjadi standar emas dalam kesetaraan gender. Kemajuan ini bukan hanya mengesankan, tetapi juga menjadi dasar penting dalam budaya Islandia.
Tidak mengherankan jika Islandia menempati peringkat pertama dalam indeks kesenjangan gender global selama lebih dari 1 dekade. Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia tahun 2024, semangat pembuka jalan Islandia paling terlihat pada tahun 1980 ketika negara itu memilih Vigdis Finnbogadottir sebagai presiden perempuan pertama di dunia yang dipilih secara demokratis. Masa kepemimpinannya menjadi titik balik, bukan hanya bagi Islandia, tetapi juga bagi kesetaraan gender dunia, yang menginspirasi banyak generasi perempuan untuk mengejar peran kepemimpinan dan membuktikan bahwa gender bukan penghalang menuju keberhasilan. Hari ini, perempuan mengisi hampir setengah kursi parlemen Islandia dan memimpin di bidang bisnis serta pendidikan, menunjukkan pengaruh jangka panjang dari peran besar Vigdis yang membuka jalan. Kesetaraan gender di Islandia lebih dari sekadar angka. Ini adalah cara hidup. Perempuan di sini mendapat dukungan yang kuat yang memungkinkan mereka menyeimbangkan karier dan kehidupan keluarga dengan lebih mudah. Kebijakan cuti melahirkan yang dermawan, Pengasuhan anak bersubsidi, dan fleksibilitas di tempat kerja memastikan bahwa perempuan dapat berkembang dalam semua sisi kehidupan mereka. Dedikasi Islandia dalam memberdayakan perempuan bukan hanya cerminan dari nilai-nilai mereka, tetapi juga menjadi contoh bagi dunia. Ini menunjukkan bahwa kemajuan bisa tercapai melalui usaha yang jelas dan komitmen yang tidak goyah, meskipun Islandia memimpin dalam kesetaraan gender. Kekayaan budayanya meluas jauh melampaui norma sosial. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat tradisi, perayaan, dan makanan khas Islandia yang unik. Tetap ikuti untuk merasakan budaya Islandia. Saat kamu mengenal pencapaian sosial dan politik Islandia, sulit untuk tidak ikut tertarik pada budaya pulau ini yang khas. Dipenuhi tradisi kuno dan cita rasa yang menceritakan kisah tentang ketahanan, kreativitas, dan kebanggaan. Bayangkan berbicara dalam bahasa yang hampir tidak berubah selama lebih dari 1000 tahun. di Islandia. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga jembatan menuju masa lalu. Bahasa Islandia modern masih sangat dekat dengan akar Vikingnya, sehingga warga setempat masih bisa membaca saga kuno dalam bentuk aslinya. Pelestarian ini dilakukan dengan sengaja. Di sekolah, anak-anak diajarkan untuk menghargai warisan bahasa mereka sebagai bagian penting dari jati diri. Bagi para pelancong, mendengar irama bahasa Islandia yang khas terasa seperti masuk ke kapsul waktu yang masih hidup. Orang Islandia tahu cara merayakan masa lalu sambil tetap menerima masa kini. Lihat saja Julelads. Tokoh nakal yang muncul selama musim Natal. Tidak seperti Santa Claus, 13 tokoh ini membawa kejutan atau keisengan selama beberapa hari dan memberi sentuhan ajaib yang lucu pada liburan di Islandia, festival lain. Seperti Thorrablot, merayakan warisan Viking pulau ini dengan pesta makanan tradisional dan kisah-kisah lama. Acara seperti ini bukan hanya pesta biasa, tetapi pengingat tentang ketahanan bangsa dan hubungannya dengan akar sejarah mereka. Sekarang, kalau kamu pencinta makanan atau sekadar penasaran dengan kuliner Islandia, bersiaplah untuk terkejut. Ini adalah petualangan rasa yang lebih dari sekadar mengenyangkan perut. Mulailah dengan souvlaki, Sup domba tradisional yang menghangatkan tubuh sampai ke dalam saat musim dingin yang panjang dan dingin. atau cobalah plokfiskur, Hidangan padat yang dibuat dari ikan, kentang, dan susu, yang menunjukkan bagaimana orang Islandia mengubah bahan sederhana menjadi masakan yang lezat. lalu ada muikbraud, Roti hitam terkenal dari Islandia yang dipanggang perlahan di dalam tanah, sehingga menghasilkan rasa kaya, sedikit manis, dan tekstur yang sulit ditemukan di tempat lain. Tetapi perjalanan rasa belum berhenti di sana. Skir, versi yogurt khas Islandia, terasa kental, lembut, dan sedikit asam. cocok dinikmati kapan saja. Dan untuk camilan cepat, Kamu tidak boleh melewatkan pilsur, hotdog ikonik Islandia yang dibuat dari campuran daging domba, sapi. dan babi, Bagi yang suka mencoba hal menantang, ada hakarl, hiu fermentasi, makanan yang sering menguji keberanian pengunjung tetapi menyimpan sejarah panjang tentang bertahan hidup, padukan dengan satu teguk Brennivin. minuman khas Islandia, Untuk mendapatkan pengalaman budaya yang lengkap, budaya dan kuliner Islandia bukan hanya tentang menjaga tradisi, tetapi juga tentang kebanggaan. Semuanya mencerminkan masyarakat yang menghormati masa lalu sambil terus berinovasi dan menyesuaikan diri. Entah itu bahasa festival, atau makanan, setiap bagian dari kehidupan Islandia menyimpan kisah yang layak dinikmati. Bagaimana jika musim liburanmu dipenuhi cerita rakyat yang ajaib, cahaya yang memikat? dan versi Santa Claus yang jauh lebih usil di Islandia. Natal bukan sekadar perayaan, tetapi pengalaman yang sulit dilupakan. Lupakan sosok pria ceria berbaju merah yang biasa kita kenal. Natal di Islandia menghadirkan Julelads, 13 tokoh nakal yang masing-masing memiliki sifat aneh dan unik. Selama 13 malam menjelang Natal, para pembuat ulah ini datang ke rumah-rumah,
meninggalkan hadiah kecil di dalam sepatu anak-anak atau kentang bagi mereka yang berbuat nakal. Yule Lads ditemani oleh ibu mereka yang menakutkan, Grill, raksasa perempuan yang konon menghukum anak-anak nakal, dan juga kucing Natal peliharaan mereka. seekor kucing yang akan menghukum siapapun yang tidak memiliki pakaian baru saat Natal. Legenda ini menyatu dalam kehidupan budaya Islandia dan menciptakan suasana liburan yang meriah sekaligus menegangkan. Berjalan di jalanan Reykjavik pada bulan Desember terasa seperti masuk ke dongeng musim dingin. Lampu-lampu kecil bergantung di bangunan dan memancarkan cahaya hangat ke permukaan tanah yang tertutup salju. Pohon Natal raksasa berdiri tinggi di alun-alun umum. Sementara aroma kayu manis dan kue panggang menyebar di udara. Warga lokal dan pengunjung berkumpul di pasar Natal, menyeruput minuman hangat dan melihat-lihat hadiah buatan tangan. Semangat gembira terasa menular. Dengan para penyanyi menyanyikan lagu liburan khas, Islandia dan keluarga-keluarga tertawa bersama di bawah cahaya utara yang tampak ajaib. Natal di Islandia lebih dari sekadar musim perayaan, Ini adalah cerminan kemampuan negara itu dalam memadukan tradisi. kebersamaan, dan alam menjadi sesuatu yang luar biasa. Bagi para pelancong, mengalami kebiasaan yang unik ini adalah kesempatan untuk melihat liburan dari sudut yang benar, baru. Sementara tradisi Natal memberi pesona khusus pada musim ini. Orang Islandia sendiri juga sama menariknya. Tahukah kamu bahwa orang Islandia sering disebut sebagai salah satu masyarakat dengan postur paling tinggi dan penampilan paling mencolok di dunia? Pria dan perempuan Islandia termasuk di antara orang tertinggi di dunia. Dengan rata-rata tinggi, pria 1,81 meter dan perempuan 1,68 meter. Menurut Biro Statistik Islandia tahun 2024, postur yang mengesankan ini bukan sekadar sifat acak, tetapi mencerminkan kumpulan gen yang unik yang diwariskan dari generasi keturunan Nordik dan Celtic. Bukan hanya gen yang membentuk ciri fisik orang Islandia, lingkungan yang sangat bersih juga memegang peran penting. Pola makan Islandia yang kaya gizi, dipenuhi makanan laut segar dan daging domba yang diberi pakan rumput, memberi nutrisi penting bagi pertumbuhan dan kesehatan yang kuat, ditambah udara yang bersih, polusi yang sangat rendah, dan gaya hidup luar ruang yang aktif. Orang Islandia membangun keseimbangan yang mendukung vitalitas dan kekuatan. Para pengunjung sering memperhatikan kulit yang cerah dan ciri wajah yang mencolok dari orang Islandia. Sebuah gambaran dari gaya hidup sehat dan hubungan mereka yang dekat dengan alam. Seperti yang dibagikan seorang pelancong dari Italia. Kemanapun kamu melihat, orang-orang tampak segar dan penuh hidup. Seolah mereka adalah pantulan dari alam indah di sekeliling mereka. Bertemu dengan orang Islandia bukan hanya perkenalan dengan budaya baru, tetapi juga kesempatan untuk melihat bagaimana warisan dan lingkungan membentuk sebuah masyarakat. Ciri fisik mereka menceritakan kisah tentang bertahan hidup dan keselarasan dengan lingkungan. Menjadikan orang Islandia seunik bentang alam mereka. Semenarik apapun orang Islandia, hidup di surga Nordik ini juga memiliki tantangannya sendiri, terutama soal biaya. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas biaya hidup di Islandia dan mengapa negara ini semahal keindahannya. Tetap bersama kami. Sebenarnya berapa biaya yang dibutuhkan untuk hidup di salah satu negara paling indah dan paling unik di dunia? Pesona Islandia datang dengan harga yang tinggi. Tetapi apakah itu sepadan? Mencari tempat tinggal di Islandia, terutama di Reykjavik, bisa menjadi salah satu pengeluaran terbesar. Apartemen satu kamar di pusat kota bisa menelan biaya sekitar 1.200 hingga 2.000 dolar per bulan. Pindah ke kota yang lebih kecil memberi sedikit keringanan, dengan harga turun menjadi 800 sampai 1.200 dolar per bulan. Jika kamu berpikir untuk membeli properti, bersiaplah membayar sekitar 5.000 dolar per meter persegi di Reykjavik. Menurut laporan pasar properti Islandia tahun 2024. Bahan makanan juga menjadi biaya besar, terutama karena Islandia sangat bergantung pada barang impor. Satu orang bisa menghabiskan 300 sampai 500 dolar per bulan untuk kebutuhan pokok seperti sayuran segar dan produk susu. Ingin makan di luar? Satu hidangan sederhana di restoran kasual biasanya berharga 20 hingga 30 dolar. Sedangkan pengalaman makan di restoran mewah bisa dengan mudah melewati 50 dolar. Biaya bepergian di Islandia juga tidak murah, baik menggunakan transportasi umum maupun mengemudi sendiri. Satu kali naik bus di Reykjavik memakan biaya sekitar 4-5 dolar, dan tiket bulanan sekitar 100 dolar. Jika kamu berencana memiliki mobil, bersiaplah menghadapi harga bensin rata-rata 2,5 dolar per liter, atau sekitar 9,5 dolar per galon, serta biaya asuransi tahunan antara 1.500 hingga 2.500 dolar. Tagihan utilitas, termasuk listrik, air, dan pemanas yang sebagian besar ditenagai sumber geotermal Islandia, relatif lebih terjangkau dibanding negara Nordik lain. Biaya bulanan berkisar antara 150 sampai 250 dolar.
Tergantung ukuran apartemen dan pemakaian, internet berkecepatan tinggi menambah sekitar 50 hingga 80 dolar per bulan. Menikmati budaya dan kegiatan santai di Islandia juga membutuhkan biaya. Tiket bioskop rata-rata sekitar 15 sampai 20 dolar. Sedangkan keanggotaan gym berada di kisaran 50 hingga 80 dolar per bulan. Layanan kesehatan, walau dibiayai pabrik, tetap memerlukan pembayaran tambahan. Dan kamu bisa membayar sekitar 50 sampai 100 dolar per kunjungan. Tergantung jenis layanannya. Meskipun biaya hidup di Islandia tinggi, ada banyak hal yang sulit ditandingi. Pemandangan yang luar biasa, standar hidup yang tinggi, dan masyarakat yang dibangun di atas kepercayaan dan kesetaraan. Bagi mereka yang menilai kualitas hidup lebih penting daripada keterjangkauan, Islandia memberi pengalaman yang benar-benar berbeda. Bermimpi pindah ke Islandia. Berikutnya, kita akan membahas persyaratan visa dan hal-hal yang perlu kamu pahami sebelum mulai berkemas. Tetap ikuti. Sedang merencanakan petualangan ke Islandia. Entah kamu bermimpi mengejar cahaya utara atau menjelajahi negeri api dan es. Memahami persyaratan visa adalah langkah pertama untuk mewujudkan perjalanan itu jika kamu merencanakan kunjungan singkat ke Islandia. Visa Schengen adalah kuncinya. Visa ini memungkinkan kamu bepergian di Islandia dan 25 negara Eropa lainnya hingga 90 hari dalam periode 180 hari. Untuk mengajukannya, kamu memerlukan paspor yang masih berlaku. Setidaknya 3 bulan setelah masa tinggal yang direncanakan. Bukti asuransi perjalanan dengan perlindungan minimal 30.000 euro. Dan bukti dana yang cukup untuk perjalananmu, biasanya sekitar 45 euro per hari. Tergantung negara asalmu. Irlandia tetap menjadi tujuan populer, dengan lebih dari 98% permohonan disetujui bagi mereka yang merencanakan tinggal lebih lama. Untuk bekerja, Belajar, atau bahkan memulai hidup baru, visa jangka panjang atau izin tinggal wajib dimiliki. pelajar harus menunjukkan bukti diterima di Universitas Islandia dan membuktikan kestabilan keuangan. Sedangkan pekerja memerlukan tawaran kerja yang sah dari pemberi kerja di Islandia. Izin tinggal juga memerlukan catatan kriminal yang bersih. Bukti tempat tinggal. Dan polis asuransi kesehatan yang berlaku di Islandia. Proses ini bisa memakan waktu 6-12 bulan. Jadi merencanakan lebih awal sangat penting. Jika pesona Islandia membuatmu ingin tinggal selamanya. Kewarganegaraan adalah tujuan yang bisa dicapai. Untuk memenuhi syarat, kamu harus tinggal di Islandia setidaknya 7 tahun. Atau 4 tahun jika menikah dengan warga negara Islandia. Selama masa itu, kamu diharapkan berbaur dengan masyarakat, Mempelajari bahasa Islandia. dan ikut aktif dalam kehidupan setempat. Meskipun jalannya membutuhkan komitmen, hadiahnya adalah kesempatan menjadi bagian dari salah satu negara paling maju dan paling memukau di bumi. Memahami persyaratan visa ini membantu memastikan petualanganmu di Islandia berjalan lebih tenang dan membuka jalan bagi pengalaman yang berarti. Baik kamu datang hanya beberapa minggu atau sedang mempertimbangkan pindah secara permanen, persiapan adalah kuncinya. Jika kamu menikmati video hari ini, silakan tekan tombol suka dan jangan lupa berlangganan saluran ini. Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar kamu sekarang. Aku yakin kamu akan menyukai tayangan itu. Tulis di kolom komentar negara berikutnya yang ingin kamu lihat dibahas di saluran ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.